Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Yai nggih, dalam perjalanan belajar dzikir sambung rasa. Di dalam kehidupan juga belajar ada rasa yang saya pegang, lalu tiba-tiba getarannya itu 180 derajat dan saya tidak bisa mengikutinya. Di dalam perjalanan itu saya pun hanya mengikuti dan saya merebahkan tidur, dan di saat itu getarannya pun sangat dahsyat dan melesat ke atas. Di sana pun saya tidak bisa ini alam apa dan itu alam apa, tapi rasanya tenang, tidak bisa melihat apa-apa. Yang saya tanyakan, apakah itu memang perjalanan bonus ataupun ke alam mana? Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik melakukan suluk untuk wusul pada Allah lewat dzikir sirul asrar, didorong dengan dzikir sir, maka terkadang Allah menterjadikan kita di alam atau di makom mukasyafah, makom di mana masih berlakunya keakuan kita yang melihat, yang mendengar, yang merasakan, dan seterusnya. Perkara itu masuk di alam jabarut atau lahut atau malakut, iku sak penake Gusti Allah. Suka-sukanya Allah. Kalau pertanyaan itu apakah ini di alam apa? Sepanjang jenengan masih muncul rasa keakuan kita yang melihat, yang merasakan, keakuan kita makhluk, maka itu ada di alam mukasyafah. Terus di situ jenengan bertemu siapa? Bisa jadi kita dipertemukan malaikat, bisa jadi begebluk, bisa jadi alamul arwah yang dari unsur kekasih-kekasih Allah. Apakah kekasih dari Rasul, apakah kekasih dari aulia, para wali Allah, itu suka-suka Allah. Cuman yang perlu kami ingatkan di situ adalah bertemu siapapun kita, entah itu negatif atau positif, hanya satu yang perlu kami pesankan terhadap seluruh pengikut Rasulullah: pegang teguh bilwadil muqaddasit tua. Pegang teguh kesucian di dalam hatimu tentang tali Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Tali Allah, ruhaniyah langsung pada Allah yang disebut hablum minallah, pegang teguh terus. Laksana Anda naik ke tebing, ke atas tebing, tali itu nyambung, jangan pernah kau lepas. Jikalau kau naik tebing, tanganmu lepas dari tali itu, apa yang terjadi? Jatuh. Mana yang dimaksud tali Allah? Yang disebut wasilah mana? Hablum minallah, tali itu mana? Tidak ada lain kecuali sirul asrar. Hanya itu. Thariqah manapun tanpa disertakan sirul asrar nggak akan pernah wusul. Sungguh nggak akan pernah. Berpuluh tahun pun nggak bisa kau akan liqo pada Allah.
miturut sistem yang sudah ada. Bapak Ibu, ketika jenengan sudah tetap memegang tali Allah, Anda tidak akan tertipu dan tergoda dengan alam-alam yang ada di situ. Tapi tatkala jenengan masuk satu alam tidak bertemu siapa-siapa, alamnya padang, lebih padang daripada alam dunia ini, sejuk dan kau kerasan. Apa bahasa Indonesia ini kerasan? Betah. Iya, betah, betul lah. Betah di situ. Aku yakin kau tidak ingin keluar dari alam itu. Dan dirimu, keakuanmu sudah tidak ada, yang berlaku di situ adalah akunya Allah. Maka itulah alam musyahadah. Berarti Anda sudah wusul ketika saat suluk khalwat secara khusus. Oke. Ini pun terjadi di dalam ketika saat jenengan suluk atau khalwat secara umum. Dikatakan secara umum jasmaniahmu itu berinteraksi dengan urusan dunia. Tandanya apa kalau Anda di musyahadah di situ? La yarawna li anfusihim syai'an. Tadi saya katakan. Keakuan dirimu yang melakukan itu sudah tidak berlaku. Annal fa'ila balik yusyahid annal fa'ila huwallahu ta'ala, yang berlaku di situ akunya Allah. Baru itu dikatakan musyahadah. Sekalipun Anda tidak mengalami alam ketika saat jenengan ketika saat khalwat secara khusus. Satu. Nomor dua, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Oleh karena jenengan itu memegang tali terus, talinya Allah di situ, maka jiwamu akan tentram, hatimu akan damai, tidak khawatir ini itu. Maka itulah musyahadah. Paham ya? Jadi kalau ditanya itu alam apa, dikembalikan dalam perjalanan wau, keakuan kita masih ada atau enggak. Kalau masih ada berarti mukasyafah, kalau tidak berarti musyahadah. Terkadang juga diperjalankan jenengan itu tahu keluar dari jasadmu, tahu jasadmu duduk, kau naik ke atas. Jangan takut. Jikalau kau memegang tali Allah, tidak akan pernah takut. Walaupun kau dihadapkan alam-alam sing menakutkan. Contoh, wa min waraihim barzahun, alam barzah, di mana banyak arwah yang terpenjara di dalam itu sangat gelap. Banyak di antara para arwah yang tersiksa. Dimasukkanlah Anda ke dalam neraka. Tahu bagaimana situasi dan kondisi di dalam neraka. Arwah itu disiksa. Jangan tidak pernah takut. Ketika dimasukkan di alam surga, di alam lahut, Anda pun tidak akan pernah, mohon maaf, rasa khawatir dan lain sebagainya. Karena Anda sudah memegang sirul asrar. Apalagi masuk alam jabarut ketemu ajazil atau kuntilanak atau tuyul. Tuyul anake jin gitu. Anda tidak akan pernah takut dan tidak terbuai. Di situ dia akan ngomong, mau kekayaannya anakku gawon, namanya tuyul. Akhirnya jenengan ngingu tuyul. Enggak akan terpesona dengan semuanya. Hanya satu tujuan Anda, likok bertemu sarati mung loro jani. Untuk bisa bertemu Allah syaratnya cuma dua. Cuman berhubung jenengan syarat ini Anda tidak mengerti,
maka Anda tidak akan pernah bisa sampai bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama falyamal amalan sholihan. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu Allah, pertama kau harus selalu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus berzikir, terus berzikir. Dalam keadaan apapun hatimu harus zikir. Yang kumaksud zikir adalah ingat kalau semua yang melakukan adalah Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua, jangan pernah ada keakuanmu ketika saat melakukan apapun. Itulah yang dimaksud jangan kau menyekutukan Allah ketika saat kau beraktivitas. Begitu ya. Ada lagi 2 tadi pertanyaannya. 1 apa 2? Cuman 1 ya. Oke, ada lagi, monggo.